Sejalan dengan perkembangan kebijakan sumber daya air melalui ketetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pembagian tugas antar pemerintahan terkait irigasi juga diatur dalam Pasal 9. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diperuntukkan antara lain untuk mendukung ketahanan pangan. Pemerintah telah menetapkan program pembangunan infrastruktur irigasi dalam RPJMN 2020-2024 untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain melalui pembangunan 60 unit bendungan, 1.000 embung, dan pembangunan jaringan irigasi seluas 500.000 hektar. Implementasi kebijakan nasional pengelolaan irigasi partisipatif kemudian diadopsi dan diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan amanat penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif berbasis peran serta masyarakat petani pemakai air yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A, GP3A, IP3A untuk mendukung produktivitas usaha tani dan peningkatan produksi pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Perlu dilakukan upaya modernisasi irigasi dengan berbasis pada 5 pilar modernisasi irigasi, yaitu ketersediaan air, infrastruktur irigasi, pengelolaan irigasi, institusi irigasi, dan sumber daya manusia pelaku pengelolaan irigasi. Tata cara pelaksanaan modernisasi irigasi diupayakan melalui 4 tahapan, yaitu persiapan modernisasi, perencanaan modernisasi irigasi, pelaksanaan modernisasi irigasi, dan operasionalisasi sistem irigasi modern. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani yang tergabung dalam organisasi P3A, GP3A, IP3A. Sejatinya, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Indonesia mengalami perkembangan secara positif, mulai dari dibukanya ruang partisipasi masyarakat, pendekatan kolaboratif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PPSIP secara terpadu, dan pendekatan modernisasi irigasi yang berbasis pada 5 pilar utama sistem irigasi. Pendekatan partisipasi dalam pengembangan sistem irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, persiapan dan pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Partisipasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A di daerah irigasi yang bersangkutan, dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara operasional, partisipasi masyarakat baik dalam operasi dan pemeliharaan, desain, dan konstruksi partisipatif dijelaskan sebagai berikut. 1. Partisipasi petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan antara lain dalam kegiatan pengajuan usulan rencana tata tanam, pengajuan kebutuhan air, pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian atau pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air, dan seluruh proses kegiatan secara aktif. 2. Partisipasi masyarakat petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A dalam rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan mulai pada tahap sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain,
pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan. 3. Partisipasi dalam desain partisipatif. Berdasarkan hasil survei penelusuran jaringan irigasi, penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan masyarakat petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A. Hasil pembuatan desain tersebut disosialisasikan kepada masyarakat petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain jaringan irigasi. 4. Partisipasi dalam konstruksi partisipatif. Masyarakat petani pemakai air P3A, GP3A, IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, berdasarkan izin dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya. Keterbatasan kapasitas peran dan partisipasi petani pemakai air dalam konstruksi partisipatif memberikan pilihan metode kegiatan yang dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama pengelolaan irigasi, kontraktual, atau swakelola.